warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanba Rifa Hopsoh, NIM 18 60 30 82 43 243. Saya dari kelas PI 3A. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa sih internalisasi itu dan bagaimana tahap-tahap pada internalisasi ilmu pengetahuan, internalisasi nilai-nilai atau value, internalisasi pendidikan karakter, maupun internalisasi revolusi mental. Untuk lebih jelasnya, next kita lihat penjelasan berikutnya. Internalisasi merupakan penyambungan atau penyatuan dalam tingkah laku. Dapat diartikan bahwa internalisasi adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, yakni merupakan proses memasukkan sesuatu nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirannya, apa yang dalam pemikiran, makna, realitas dalam pengalamannya. Yang kedua yaitu tentang internalisasi ilmu pengetahuan. Pada internalisasi ilmu pengetahuan ini terpacu pada taksonomi Bloom's. Oke, ada yang tahu taksonomi Bloom itu apa? Ya, taksonomi Bloom itu berfungsi sebagai di bidang akademis maupun dalam bidang sehari-hari, bahkan dapat menghadapi tantangan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya, materi tentang taksonomi Bloom's. Selanjutnya, tentang taksonomi Bloom's. Dalam taksonomi Bloom's terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu tahap mengingat. Pada tahap mengingat ini, para siswa mampu mengingat atau diharapkan untuk mengingat fakta maupun konsep dalam prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu memahami. Pada tingkat memahami, siswa pemahaman harus mampu menginterpretasikan dan menjelaskan informasi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu merupakan menerapkan. Pada tingkat menerapkan ini, aplikasi melibatkan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan maupun konsep dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Tahapan yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah tingkat siswa harus mampu memecahkan informasi yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengidentifikasi hubungan antara mereka dengan gurunya. Yang kelima yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, siswa harus mampu mengevaluasi informasi maupun argumen berdasarkan kriteria tertentu dan membentuk ataupun membuat keputusan penilaian. Yang terakhir, yang keenam. Pada tahap keenam ini, yaitu mengembangkan kreativitas. Apa sih mengembangkan kreativitas itu? Mengembangkan kreativitas merupakan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan yang dimiliki untuk menciptakan sesuatu yang baru pada hal-hal yang terbaru. Oke, selanjutnya manfaat dari taksonomi Bloom's. Dalam taksonomi Bloom's terdapat 3 manfaat. Yang pertama, membantu guru dalam menyusun tujuan pembelajaran. Dengan itu bisa membuat tujuan pembelajaran itu menjadi lebih jelas dan spesifik maupun terstruktur. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal tetapi juga memahami penerapan atau menganalisis dalam suatu pembelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dengan mendorong siswa tersebut untuk mengevaluasi dan menciptakan berdasarkan pemahaman maupun identifikasi yang mendalam tentang siswa tersebut. Selanjutnya tentang internalisasi nilai-nilai maupun values. Dalam internalisasi nilai-nilai ini didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Rockets. Rockets ini menerapkan bahwa
Nilai atau value merupakan standar multidimensi yang mengarahkan membimbing perilaku manusia dalam berbagai cara maupun tindakan. Yang kedua yaitu menurut Calhoun. Menurut beliau, nilai dianggap sebagai sesuatu yang berharga bagi suatu kelompok masyarakat yang berupa standar perilaku atau dasar moral untuk mengarahkan dan evaluasi pada tindakan tertentu. Yang ketiga yaitu definisi nilai menurut Jerome. Menurut Jerome ini merupakan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, kedamaian, serta persatuan. Merupakan nilai-nilai yang disebut general value. Menurut Craigworth, pada internalisasi nilai-nilai maupun value terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan menerima. Pada tahapan menerima ini, mahasiswa maupun siswa dimotivasi agar peka terhadap fenomena pengalaman suatu nilai, misalnya nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua yaitu tahap merespon. Seorang siswa maupun mahasiswa sudah harus memberikan respon atau reaksi terhadap suatu fenomena tertentu. Mahasiswa maupun siswa ini memandang suatu fenomena itu dengan frame of reference masing-masing tertentu atau sesuai dengan pandangan mereka. Yang ketiga yaitu tahap menilai. Pada tahap ini, seorang siswa maupun mahasiswa akan berpikir bahwa setiap fenomena pasti mengandung nilai-nilai tertentu. Dan selanjutnya yaitu tahap karakterisasi. Pada tahap karakterisasi ini, seorang siswa maupun mahasiswa setelah individu mengorganisasikan nilai-nilai baru yang pada hakikatnya merupakan general value dengan nilai-nilai pribadi atau personal value menjadi sistem nilai-nilai yang baru pada fenomena tertentu. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian ini, siswa maupun mahasiswa dengan pengalaman dan penjumpaan memungkinkan individu memadukan nilai-nilai yang berbeda dengan personal value-nya, memberikan makna dari setiap perbedaan untuk kemudian diorganisasikan dan dibangun menjadi suatu sistem nilai-nilai baru atau nilai-nilai tertentu. Materi yang keempat yaitu tentang internalisasi pendidikan karakter. Pada pendidikan karakter, internalisasi adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung kompeten, pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemampuan dan tindakan untuk melaraskan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sekitar, bangsa, sehingga akan terwujudnya insan yang kamil dalam pendidikan nilai. Dalam pendekatan pendidikan nilai ini terhadap 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penanaman nilai. Yang kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Dan yang keempat, pendekatan klasifikasi nilai. Pendekatan yang terakhir yaitu tentang pendekatan pembelajaran berbuat. Di dalam pendidikan karakter terdapat beberapa ciri tentang pendidikan karakter. Yang pertama yaitu keteraturan interior, di mana setiap tindakan dapat diukur. Yang kedua yaitu koherensi yang memberikan keberanian membuat seseorang menjadi teguh dalam suatu prinsip tertentu. Yang ketiga yaitu tentang otonom. Dan yang keempat yaitu tentang keteguhan dan kesetiaan terhadap suatu hal.
Prinsip-prinsip dalam pendidikan karakter terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter diri pada suatu siswa maupun mahasiswa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran serta perasaan maupun perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang tajam atau proaktif dan efektif untuk membangun karakter pada siswa maupun mahasiswa tersebut. Yang keempat yaitu menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian terhadap suatu pendidikan karakter. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik maupun yang tepat. Dalam pendidikan karakter terdapat beberapa komponen pendukung, antara lain yaitu partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, dan pengalaman pembelajaran, serta yang terakhir yaitu evaluasi. Yang terakhir tentang fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter terdapat dua versi. Yang pertama yaitu versi pemerintahan, di mana pada versi pemerintahan ini membentuk manusia Indonesia yang bermoral. Yang kedua yaitu membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan berperilaku sesuai pasal-pasal tertentu. Yang ketiga yaitu membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan bekerja keras. Dan versi yang terakhir yaitu membentuk manusia Indonesia yang optimis serta mandiri. Versi selanjutnya yaitu versi tentang pengamat. Pengamat yang diajukan yaitu Saharudin dan Sri Iriani. Menurut beliau berpendapat bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk masyarakat yang tangguh, bermoral. Sedangkan fungsi pendidikan karakter terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar peserta didik agar tumbuh menjadi sosok yang berhati baik. Yang kedua yaitu memperkuat dan membangun perilaku masyarakat multikultur. Dan yang terakhir yaitu bisa mengembangkan suatu peradaban yang kompetitif. Terakhir yaitu tentang internalisasi revolusi mental. Revolusi sendiri dalam bahasa Latin diartikan dengan revolution atau berputar arah. Arti dari revolusi ini merupakan perubahan fundamental atau mendasar dalam suatu struktur kekuatan dalam organisasi yang menjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Kata kuncinya perubahan dalam waktu yang lebih singkat. Lebih singkatnya gini, revolusi mental adalah suatu gerakan seluruh masyarakat, baik pemerintahan atau rakyat sekitar, dengan cara yang cepat dan tepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan negara agar menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat, sehingga pada suatu negara tersebut memenangkan persiapan di era globalisasi saat ini. Sebagai materi yang sudah saya sampaikan tadi sampai sekarang, dapat disimpulkan bahwa internalisasi itu terdapat pada beberapa bidang tertentu, khususnya pada bidang internalisasi nilai-nilai atau value, internalisasi dalam pendidikan karakter, internalisasi ilmu pengetahuan, internalisasi revolusi mental. Dari keempat internalisasi itu sangat berkaitan terhadap pendidikan karakter. Bonus dari presentasi kali ini, saya punya pantun nih. Pergi ke pasar beli pepaya, cakep. Dapat bonus 2 jambu air, cakep. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.